Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqullahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan Islam hingga akhir hayat nanti. Sebuah pujian yang layak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha memiliki puji. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dari atas mimbar ini, khotib senantiasa berwasiat kepada diri khotib pribadi dan pada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan, di mana hakikat ketakwaan ialah dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar adalah kebiasaan para nabi dan ulama. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali Allah. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Serta sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, bukan berarti ia putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak, serta dalam mengambil keputusan. Melainkan sabar pada hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan semua yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Suatu contoh, pada pagi hari yang udaranya sangat dingin, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan sholat subuh. Kita paksa diri kita
untuk menahan dinginnya udara untuk mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh kita. Kita tahan keinginan untuk tidur itu dan kita paksa diri untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan semua ini semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yakni sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Bahkan para ulama mengatakan, ketika seseorang meninggalkan satu kemaksiatan saja, itu lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan satu kemaksiatan itu hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan itu hukumnya ialah sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah suatu yang sangat indah dan mempesona. Bahkan perjuangan melawan hawa nafsu yang sering kali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat seorang hamba, bahkan bisa menghapus dosa-dosanya. Musibah itu banyak sekali macamnya. Perilaku buruk orang lain terhadap kita itu adalah sebuah musibah. Begitu juga dengan penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kebakaran, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah musibah yang dialami oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahi bihi khairan yusib minhu." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, orang yang dikehendaki oleh Allah baik, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan Allah untuk bersikap sabar dan menanggung terhadap permasalahan yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan misalkan, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan untuk mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan yang diharapkan oleh Allah lainnya, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan mencegah teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para wali Allah berkata, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpanya mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan, datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan demikian, musibah akan meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Diceritakan ada seorang muslim yang sangat soleh. Kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, kedua matanya mengalami buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun keluarga yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan, banyak serangga yang menggerubungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan serangga-serangga itu. Ia tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat yang lebih aman. Suatu ketika beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang soleh tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabahnya dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan mereka, orang soleh itu kemudian mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun itu, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta ini." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua serta membawa keberkahan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli waqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala sayyidinil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal mihan ma dhahara minha wa ma wal wala wal waba'a wal fahsya wal munkar min baladina hadha khassah min buldani muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.